Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cara memperoleh modal. Perkenalkan, nama saya Ida Bagustara Diwawita Bayu dengan NIM 067. Bersama rekan saya, Igusti Ngurah Awiyawarika dengan NIM 069. Untuk pokok pembahasan, yang pertama itu pengertian modal, yang kedua ada jenis-jenis modal, yang ketiga ada sumber-sumber modal, dan yang terakhir keempat yaitu kelebihan dan kekurangan modal. Pengertian modal. Modal adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untung berdagang. Di sisi lain, modal adalah harta benda berupa uang, barang yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Nah, modal yang harus dikeluarkan dalam mendirikan sebuah usaha, yang pertama itu biaya survei lapangan, biaya pembuatan studi kelayakan. Yang kedua ada biaya pengoperasian perusahaan seperti pembelian tanah, pendirian bangunan, peralatan, pembelian mesin, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada biaya calon karyawan, itu berupa rekrutmen, seleksi, dan pelatihan. Nah, biasanya untuk pelatihan ini tujuannya untuk adanya standarisasi di dalam suatu perusahaan. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, untuk perusahaan yang menggunakan yang memproduksi suatu barang tentunya membutuhkan bahan baku seperti itu. Jenis-jenis modal. Modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, bersumber dari perbankan. Modal investasi merupakan porsi terbesar dalam pengeluaran pada awal perusahaan didirikan atau perluasan pabrik. Modal kerja. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat beroperasi. Modal kerja bersifat jangka pendek dan digunakan untuk proses produksi. Modal kerja digunakan untuk keperluan membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan biaya pemeliharaan. Kemudian yang selanjutnya ada sumber-sumber modal. Yang pertama ada modal sendiri. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Menggunakan dana sendiri paling banyak dilakukan oleh pengusaha dalam memodali usahanya. Pemakaian dana ini dimungkinkan bila memiliki simpanan uang tunai di bank ataupun berupa reksadana. Dengan dana pribadi ini, kita bisa lebih fleksibel dalam pemakaian jumlah dana sewaktu-waktu serta bebas mengalokasikan dana sesuai dengan keputusan kita sendiri. Sekaligus kita akan terbebas dari bunga, pemotongan keuntungan, dan tidak perlu membagi hasil dengan pihak lain. Kemudian yang kedua, ada pihak modal asing atau pinjaman. Modal asing atau pinjaman ini adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif berbeda. Penggunaan modal pinjaman mewajibkan pengembalian pinjaman setelah jangka waktu tertentu. Sumber dana dari modal asing biasanya dari pinjaman perbankan swasta, pemerintah maupun perbankan asing. Pinjaman dari lembaga keuangan pegadaian, modal ventura, asuransi, ataupun dari koperasi. Kemudian beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan apabila ingin memperoleh suatu modal, yaitu yang pertama ada tujuan dari perusahaan yang kita dirikan, kemudian masa pengembalian modal, yaitu sesuai kesepakatan, kemudian biaya yang akan dikeluarkan, lalu estimasi dari keuntungan. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari modal. Yang pertama, kelebihan modal sendiri, yaitu tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi, kemudian tidak tergantung kepada pihak lain. Yang selanjutnya tidak memerlukan persyaratan yang terlalu rumit, kemudian tidak
keharusan pengembalian modal, karena modal itu dari uang kita sendiri. Kemudian untuk kekurangan modal sendiri itu yaitu jumlahnya sangat terbatas, perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu akan sulit, kemudian kurang motivasi dari pemilik usaha. Yang ketiga, kelebihan modal pinjaman, yaitu jumlahnya tidak terbatas, dapat mengajukan berbagai sumber, kemudian motivasi usaha tinggi karena kita akan memiliki beban untuk mengembalikan pinjaman. Lalu yang keempat, kekurangan modal pinjaman, dikenakan berbagai biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi, kemudian modal yang pinjam harus dikembalikan, lalu ada beban moral, seperti terdapat permasalahan di perusahaan. Kemudian yang terakhir ada kelebihan modal campuran, yaitu kita dapat mengatur komposisi modal yang sangat seimbang. Baik, demikian presentasi dari kami, dari kelompok 5. Jika terdapat kekurangan mohon dimaklumi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.